Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Para subscriber, pemirsa semua yang ada di belahan manapun, bahwasannya pada malam hari ini dalam keadaan hujan gerimis begini, Wajaber didatangi oleh beberapa orang. Tadi mereka minta tolong, bahwasannya ada warga yang mendapat gangguan dan ingin minta tolong, dan ini Wajaber akan menuju ke rumah Pak Rasim namanya katanya. Mungkin kita harus menuju ke rumahnya dan Wajaber ingin tahu seperti apa ceritanya, dan mudah-mudahan Wajaber bisa menangani apa yang ada terjadi di masalah kampung di sini. Dan saya rasa ini gangguan-gangguan tidak jauh seperti yang ada di tempat-tempat yang lain. Mohon doanya biar Wajaber bisa dapat mengatasi semua berkat doa-doa kalian juga. Baik, kameramen ikut kita berkunjung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, iya. Dua tangan. Maaf ini hasil maka agak telat sedikit saya Ya, datang. Tadi benar ini dengan Pak Rasim ya? ya betul. Ya, tadi saya dapat informasi dari warga, dan itu bahwasannya katanya Pak Rasim mendapat gangguan, dan sampai sekarang Pak Rasim pun tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa tenang. Kira ya, Wajaber kesini berusaha coba menanyakan seperti apa ceritanya kok seperti itu. Emang apa yang terjadi dengan Pak Rasim? Ya, semalam itu sekitar jam 12 tuh kambing saya tuh bunyi. Saya lihat ternyata kayak ada hantu itu. Itu jam 12 malam. Ya, Jam 12 malam di belakang. Belakang. Emang Pak Rasim piara kambing seperti itu? ya, Banyak juga itu kambing. ya kalau banyak sih enggak, Iya, iya, iya. cuma sekitar ada 3 ekor. 2 ekor. Tapi memang Wajaber dapat laporan dari masyarakat di sekitar sini, memang banyak juga yang merasa terganggu dengan suasana malam itu, lumayan merasa mencekam karena memang banyak kejadian-kejadian. Dan kira-kira apa kejadian yang terjadi Pak Rasim, yang terjadi dengan Pak Rasim? Boleh cerita Pak Rasim seperti apa? Itu jam 12 malam ceritanya. Agak menakutkan itu. Iya, iya, iya. Saya tahu dengan keadaan Pak Rasim, saya mengerti. Ya tinggal ceritakan saja. Mungkin biar enak ini. Pak Rasim mungkin agak berat cerita, namanya trauma ya. Mungkin boleh cerita, saya nanya. Itu kejadian jam 12 malam Pak Rasim. Itu waktu Pak Rasim jam 12 malam itu suara apa yang Pak Rasim dengar? Ya, Suara kambing gitu. suara kambing itu ramai itu. Enggak seperti biasanya. Atas Saya keluar, saya lihat ada sosok kayak hantu apa-apa itu. penampakan seperti itu ya. Saya lari masuk ke dalam lagi. Itu sosok tuh besar, besar. Besar. Seperti apa itu? Kayak hantu kayaknya. Besar, Menyeramkan. berbulu seperti itu juga, Ya. berbulu. Dan dia bertaring juga itu ya, mata merah seperti itu. Jadi Pak Rasim ketakutan masuk itu Masuk saya. ke dalam. Ya. Lari. Tapi enggak Pak Rasim tidak lihat apa yang dilakukan makhluk itu. Ya, waktu saya masih di kandang itu saya udah takut duluan itu. Saya lari. Terus hantu itu kira-kira apa yang dilakukan ya? Ya mungkin mau makan ternak itu mungkin. Oh begitu, mungkin dia mengincar binatang. Tapi
begitu. Pas masuk ke dalam, apakah masih seperti itu? Ya masih ramai aja di Kandang kandang itu. itu. Saking takutnya sehingga ngeri, trauma lah ya. Nggak berani keluar lagi saya juga. Sampai pagi jadi nggak tidur. Nggak tidur. Nggak tidur. Nggak tidur, resah. Begitu sampai siang itu pas pagi Pak Rasim apa bercerita atau Ya, bagaimana? bercerita sama orang-orang itu lah. Sama tetangga. Terus Pak Rasim lihat kak itu kambing? Ya saya lihat. Pas paginya Pak Rasim melihat itu kambing. Ya, Selamat atau bagaimana kambing? ya, kalau kambing itu masih selamat itu. Katanya kalau yang di tetangga sebelah itu dia kalau cerita yang orang-orang itu mereka kambing-kambingnya itu menciut jadi Ya. kayak garing hitam gitu seperti kayak perpanggang gitu Tapi punya saya alhamdulillah nggak. begitu. Mungkin karena sudah ketahuan nama Pak Rasim melihat itu mungkin dia takut ketahuan rame sehingga lari mungkin. Memang begini Pak Rasim, Pak Jaber ini memang kemarin juga Pak Rohman sebagai kepala warga di situ juga mengundang saya bahwasannya memang di kampung-kampung ini sudah tidak nyaman. Sekarang mereka mengadakan ronda tiap malam. Di samping mereka mengadakan doa bersama. Dikarenakan memang gangguan-gangguan mistis sama persis yang diceritakan seperti Pak Rasim. Bahwasannya itu penampakan yang seperti gundurwo tinggi besar berbulu yang ada taring atas matanya merah. Dibarengi katanya suara yang apa? Tertawa seperti nenek sihir. Yang dapat saya pastikan itu ada yang minta tolong nih ya, ya, hah? Ada apa ini? Hah? Ada apa ini kira-kira? Sepertinya suara orang minta tolong. Mana ini? Sana coba. Kau khawatir. Kau. Banyak ini. Hati-hati Pak Rasim. Ya. Ini memang sepertinya tidak suka dengan keberadaan wajah Ber di sini. Ya. Mereka datang mengganggu. Memang suasananya bikin orang terlena karena suasana waktu masih musim hujan begini. Ini mestinya harus hati-hati. Harus hati-hati sekali nih. Kemana lagi nih? Memang cukup meresahkan. Ini masih ada yang sepertinya nih. Kau malampir. Nyakau. Setelah ini mah rupanya Banaspati Gunung Grandong. Lari kau usik ketentraman dulu warga-warga di sini. Saat kau
Aduh. Aduh. Parasim. Aduh. Mana nih? Aduh. Hati-hati kameramen. Memang harus hati-hati nih. Gangguannya sangat meresahkan. Parasim ini lari kemana dia? Parasim, jangan lari. Tidak usah takut. Kemari. Tidak usah takut Parasim. Aman. Tenang saja. Aduh. Tenang saja, aman Parasim. Aduh. Memang seperti itu tadi wujudnya kurang lebih Parasim ya. Iya. Ternyata keberadaan wajah beres ini tidak mereka sukai. Tetapi alhamdulillah wajah beres bisa itu mengusir. Itu memang seperti penampakan Gondoruo, jadi termasuk bangsa lelembut yang memang dikirim oleh Mak Lampir. Yang adapun itu tertawanya Mak Lampir itu tadi itu hanya sukmanya, bukan Mak Lampir, karena dia bisa mengirim 1000 sukma di bermacam daerah. Nah, akhirnya malah hujan deras seperti ini. Dia untuk menciptakan suasana hujan ini biar orang terlena, tidur, kelak. Nah, ya mudah-mudahan Parasim. Nanti saya akan beri Parasim suatu pegangan. Ya mungkin nanti boleh garam ya. Nanti wajah beres kasih garam, ditaburkan sekeliling rumah ini dengan membaca sholawat. Ya, sholawat Nabi berkeliling. Dan insya Allah gangguan itu tidak akan berani masuk ke kediaman Parasim ini. Nah, insya Allah nyaman, dan binatang-binatang pun punya Parasim insya Allah aman. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan. Itu mereka hanya menguji wajah beres saja itu. Itu memang bangsa Banaspati. Tapi sosok itu ada yang lain juga tadi itu. Yang terakhir itu. Ternyata di atas ada, yang di bawah ada. Mereka melakukan penyerangan, alhamdulillah wajah bertahan. Sungguh mengenaskan. Kenapa Pak Rasim tadi lari seperti itu? Takut. Sebenarnya yang penting kita rajin sholat, tidak lupa. Setelah itu kita sholawat, zikir. Insya Allah Pak Rasim, hal apapun itu tidak ada yang bisa mengganggu, karena orang yang rajin berzikir ibadah itu selalu dalam penjagaan Allah, karena kita selalu ingat kepada Allah. Lagi nih Pak Rasim ternyata tani sayur-sayuran juga ya. Oh iya, ada kacang. Ini apa ini Pak Rasim? Pare. Oh, pare. Iya. Ini timun. Ya, timun, pare. Oh, timun, pare, kacang, ada rampai ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Rasim usahanya lancar. Amin. Segala sesuatu ini sudah wajah bertangani. Nanti wajah ber akan, sebelum pamit, wajah ber akan lakukan pemagaran rumah ini, pemagaran gaib. Ya, ini saya akan lakukan pemagaran gaib. Ya. Cukup sini saja dulu, coba nanti. Hati-hati kameramen. Kamu di sini saja, biar saya akan mengelilingi rumah ini sampai akan memadar ini rumah. Apa boleh buat hujan-hujanan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim.
La haula wala quwwata illa billah. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. La yusqa wa la yumsiku ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi ummi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, lindungilah rumah ini dan sekitarnya ini dari pengaruh-pengaruh kejahatan baik iblis maupun jin. Berkat biiznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Allah. Alhamdulillah. Allah, berhasil. Ini saya sudah lakukan pemagaran di seputar ini. Penting kalau ketika datang gangguan-gangguan seperti itu tadi, jangan lupa bersolawat. Ya. Puji Allah, insya Allah gangguan itu tidak ada berarti, karena hanya kekuatan Allah lah di atas segala-galanya. Selagi kita masih selalu taat pada Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita akan selamatkan hidup kita, dunia akhirat, harta benda kita, rezeki kita pun dijaga. Karena Allah lah yang maha menjaga. Jadi saya rasa cukup dulu ya. Saya rasa karena banyak juga yang masih perlu juga dari luar Jaber. Ya, mudah-mudahan apa yang keluhan dari Pak Hasim sudah berlalu ya. Oke. Terima kasih. Oh iya. Ya, tolong doanya saja Pak Hasim. Ya. Sudah usah yang inilah. Nah, baiklah. Ini para sahabat-sahabat semua, bahwasan ini suasana tadinya cuman gerimis sedikit, ini jadi hujan besar. Tapi apa boleh buat, memang sudah kewajibannya kita harus membantu sesama. Nah, baiklah, cukup sekian dulu ini ya para sahabat, mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.